Tiga. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Gembala Sidang GCKI Immanuel, Bandung. Dan sore hari ini kita akan sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Mengerti Rancangan Tuhan, yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tentu yang berbahagia yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tadi membaca dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9, firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia, dan jalan Tuhan bukan jalan manusia. Setinggi langit dan bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dan manusia. Artinya apa? Yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan memiliki rancangan yang sempurna, dan manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Hal ini yang sering membuat kita tidak mengerti. Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun tawar hati. Tetapi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai membuat kita menjadi kecewa. Sekalipun rancangan kita tidak terwujud, tetaplah bersyukur. Sebab di dalam segala keadaan, Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Kita baca dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi secara kebetulan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah keadaan buruk membuat kita menyerah atau menjadi pesimis dalam menjalani hidup. Di dalam kondisi apapun, kita harus tetap kuat, sebab rencana Tuhan atas kita itu sangat baik. Dalam firman Tuhan juga dikisahkan tentang Ayub yang secara tiba-tiba mengalami ujian dalam hidupnya. Ayub mungkin tidak memahami maksud Tuhan. Namun setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh karena itu, saat kita mengalami masalah, hendaklah kita tetap kuat dalam setiap proses yang kita alami. Majulah terus, sebab di balik proses itu, kita pasti melihat rancangan Tuhan yang indah. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan, kita harus memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Saat kita berserah, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Dan Ia akan menyatakan rancangannya yang sempurna. Sebagaimana pengikut Kristus, setiap masalah dipandang sebagai satu
salib yang harus ditanggung. Terkadang sebagai manusia lemah, kita tak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Baik masalah besar maupun kecil, hendaknya kita selalu berserah pada Tuhan dan membiarkan campur tangan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Berdoa dan dekatkan diri pada Tuhan. Untuk meminta petunjuknya adalah salah satu langkah dewasa sebagai orang beriman untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Pertolongan dari Tuhan bisa datang lewat tangan sesama, bahkan dari hal-hal yang tidak kita duga. Berdoalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan segala khawatirmu kepada Dia. Karena Tuhan sungguh peduli kepada kita yang percaya padanya. Bila saat ini kita belum memahami rancangan Tuhan, janganlah kita bimbang. Marilah kita berfokus pada Tuhan sampai Ia menyatakan rancangannya terbaik bagi kita. Tuhan akan menyatakan semua indah pada waktunya. Jangan pernah takut untuk masuk dalam rencana Tuhan, karena rencananya itu sempurna dan tidak pernah gagal atas kita. Rancangan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Haleluya. Amin.